warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassohbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas izinnya kami bisa menyelesaikan makalah kami ini dengan tepat waktu. Yang kedua, tak lupa-lupanya kita kirimkan sholawat beserta salam kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, sebelum memulai presentasi, kami dari grup 1 akan memperkenalkan diri. Saya Lailatul Rahmi. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Sejarah Perkembangan Hadis pada Masa Prakodifikasi, yang dibimbing oleh Ustadz Dadang Firdaus MA dan disusun oleh kelompok 1 Dewi Sri Hafsa, Erika Radisa Putri, dan Lailatul Rahmi. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana perkembangan hadis pada masa Rasulullah. Yang kedua, bagaimana perkembangan hadis pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang ketiga, bagaimana perkembangan hadis pada masa tabi'in. Baik, langsung saja saya akan mempresentasikan perkembangan hadis pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu perkembangan hadis pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Perkembangan hadis pada saat ini, hadis belum mendapat perhatian khusus selayaknya Al-Quran. Di sini saya akan membahas 4 poin, yaitu yang pertama, metode pengajaran hadis oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah, menyampaikan dan mengajarkan perkembangan Islam kepada umatnya secara bertahap atau tadarus, sesuai dengan perkembangan wahyu yang diterimanya. Poin yang kedua, cara penyampaian hadis oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cara penyampaian hadis oleh Rasulullah ada 3 cara. Yang pertama dengan cara verbal, yaitu penyampaian hadis secara langsung atau lisan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu saat Rasulullah bertemu dengan para sahabat, Rasulullah menyampaikan hadis dengan mulut beliau sendiri dan didengar oleh para sahabat. Yang kedua, dengan cara demonstrasi praktis, terjadi pada diri Rasulullah sendiri, kemudian dijelaskan hukumnya kepada sahabat, dan kemudian para sahabat menjelaskannya kepada yang lain. Yang ketiga, dengan cara tertulis, yaitu ditulis secara tulisan dan dikirim melalui utusannya. Saya akan menjelaskan minat para sahabat terhadap hadis. Yang pertama disebutkan, sebagian beberapa ayat Al-Quran menganjurkan untuk menuntut ilmu. Yang kedua disebutkan, Nabi Muhammad adalah uswatun hasanah bagi umatnya. Materi selanjutnya, perintah dan larangan menulis hadis. Yang pertama, larangan menulis hadis terjadi pada awal-awal Islam untuk memelihara agar hadis tidak bercampur dengan ayat Al-Quran. Tetapi saat jumlah muslim sudah banyak dan banyak pula yang memahami Al-Quran, maka diperbolehkan untuk menulisnya. Yang kedua, larangan menulis hadis itu bersifat umum, sedangkan perizinan menulisnya bersifat khusus bagi orang yang memiliki keahlian dalam menulisnya. Yang ketiga, larangan menulis hadis ditunjukkan oleh orang yang kuat dalam menghafalnya, sedangkan perizinan menulisnya ditunjukkan kepada orang yang kurang kuat menghafalnya. Tentang hadis pada masa Khalifah Ar-Rasyidin. Pada periode kedua sejarah perkembangan hadis, masa Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib, yang berlangsung sekitar tahun 11 Hijriah sampai dengan 40 Hijriah. Masa ini disebut dengan masa sahabat besar. Sahabat menurut istilah ilmu hadis adalah orang Islam yang pernah bergaul atau melihat Nabi dan meninggal dalam keadaan beragama Islam. Keterlibatan sahabat Nabi dalam
para tabi'in yang notabene adalah para murid sahabat juga banyak mengoleksi hadis-hadis Nabi. Bahkan pengoleksiannya sudah mulai disusun dalam sebuah kitab yang beraturan. Sebagaimana sahabat, para tabi'in pun cukup berhati-hati dalam hal periwayatan hadis. Hanya saja ada perbedaan beban yang dihadapi oleh sahabat dan tabi'in. Dan beban sahabat tentu lebih berat jika dibandingkan oleh tabi'in. Karena di masa tabi'in, Al-Quran telah dikumpulkan dalam satu mushaf. Selain itu, juga pada masa akhir periode Al-Khulafa Al-Rashidin, terkhusus pada masa Utsman bin Affan, para sahabat ahli hadis telah menyebar ke berbagai wilayah negara Islam. Sejalan dengan pesatnya perluasan wilayah kekuasaan Islam, penyebaran sahabat-sahabat ke berbagai daerah pun terus meningkat. Hal ini kemudian berimplikasi juga pada meningkatnya penyebaran hadis. Oleh karena itulah, masa ini dikenal sebagai masa menyebarnya periwayatan hadis. Ini merupakan sebuah kemudahan bagi para tabi'in untuk mempelajari hadis. Metode yang dilakukan para tabi'in dalam mengoleksi dan mencatat hadis yaitu melalui pertemuan-pertemuan dengan para sahabat. Selanjutnya, mereka mencatat apa yang telah didapat dari pertemuan tersebut. Para tabi'in menerima hadis dari Nabi dan sahabat dalam berbagai bentuk. Jika disebutkan, ada yang dalam bentuk catatan, tulisan, dan ada juga yang harus dihafal. Di samping itu, dalam bentuk yang sudah terpolakan dalam ibadah dan amaliyah para sahabat. Lalu tabi'in menyaksikan dan mengikutinya. Dengan demikian, tidak ada satu hadis pun yang tercecer apalagi terlupakan. Perihal hafalan secara teratur, para tabi'in juga menulis sebagai hadis-hadis yang telah diterimanya. Selain itu, mereka juga memiliki catatan-catatan atau surat-surat yang mereka terima langsung dari para sahabat sebagai gurunya. Ada beberapa kota yang dijadikan pusat pembinaan dalam periwayatan hadis yang kemudian dijadikan sebagai tempat tujuan para tabi'in dalam mencari hadis. Di kota-kota tersebut adalah kota Madinah, Al-Munawwarah, Mekah, Al-Mukarramah, Kufah, Basra, Syam, Mesir, Maghribi, dan Andalusia, serta Yaman dan Khurasan. Pusat pembinaan pertama yaitu di Madinah. Karena di Madinahlah Rasulullah menetap setelah hijrah, dan Rasulullah juga membina masyarakat Islam yang di dalamnya terdiri atas kaum Muhajirin dan Ansor. Di antara para sahabat yang menetap di Madinah adalah Khulafa Ur-Rasyidin, Abu Hurairah, Siti Aisyah, Abdullah bin Umar, dan Abu Sa'id Al-Khudri, dan lain sebagainya. Baiklah, sampai sini presentasi kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.